Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali kita di Al Ayyubi Channel. Masih bersama Arif Gulo ya, yang membahas videonya Ustadz Felix Xiao. Menurut orang ini, menurut pria Kristen ini, teman-teman, Ustadz Felix Xiao itu katanya cacat logika menurut orang ini. Dan orang ini juga mengatakan ya bahwa Tuhannya umat Islam, Allahnya umat Islam dengan Allahnya umat Kristen itu berbeda menurut orang ini. Ya, jadi menurut orang ini Allah itu bukan nama pribadi, melainkan gelar. Ya, pamer konyol ini sebetulnya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Kita tanggapi dan kita sertakan data-datanya. Yuk kita simak videonya. Dan teman-teman sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Felix Xiao ini? Mari kita simak dulu apa yang disampaikannya berikut. Saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama gak kayak jawabannya kayak kita? Sama, bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah, itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah dia tetap satu, walaupun tetap satu dia ada 3. Paham atau bingung? Jika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia dipanggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Nah kenapa? Nggak ada gunanya. Dulu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari Ustadz Felix Xiao yang ngawurnya minta ampun begitu ya. Ya, jadi Ustadz Felix Xiao ngawurnya minta ampun menurut Arif Gulo ini. Video Ustadz Felix Xiao itu cuma 1 menit yang diambil, tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. memang begini teman-teman sekalian ya. Umat yang berada di dalam kebingungan ya, seperti Felix Xiao ini ya. Jadi kita tidak boleh biarkan, kita harus meluruskan hal ini. Ini dia berbicara tentang jantung kekristenan, yaitu Tritunggal. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang menganut Tritunggal, kita wajib ya untuk menjawab dan menjelaskan tentang cacat logika daripada si Ustadz Felix Xiao. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama-tama mengenai penciptaan teman-teman sekalian ya, atau asal manusia itu dari mana. Lalu pastornya katakan bahwa dari Allah penciptaan dan bumi. Katanya dia sebutkan Allah dan kita sebutkan Allah ya. Jadi sama katanya. Padahal teman sekalian, pengertian Allah dan Allah SWT di dalam Islam dan Kristen itu dua dua sesembahan yang berbeda teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Allah yang kita gunakan teman sekalian tidak merujuk kepada Allah SWT, karena Bapa Yahweh yang adalah pencipta langit dan bumi, yang memiliki logos, yaitu pikiran atau firman, perkataan dan rohnya, itu tidak pernah mengganti nama menjadi Allah SWT. Jadi sebenarnya itu berbeda antara Allah yang dimaksudkan oleh orang Kristen. Karena begini teman-teman sekalian, di Islam dengan berkata Allah SWT, ya Allah itu adalah nama Allah bagi umat muslim atau nama Tuhan bagi umat muslim. Berbeda dengan Kristen, kalau kita berkata Allah itu merujuk kepada asal katanya itu adalah Elohim. Ya, Elohim. Nah, jadi teman-teman sekalian itu sebuah sesembahan, jadi berbeda ya gitu ya. Karena Allah itu bukan nama dalam kekristenan ya.
Allah itu bukan nama dalam kekristenan. Berputar-putar si Arif Gulo ini mencoba menjelaskan, tapi nggak ada datanya, nggak ada isinya, nggak ada poinnya. Ujung-ujungnya apa? Ya mengimani terjemahan, ya, dan mengatakan bahwasanya Allah ALLAH yang ada di dalam Bible itu berbeda dengan alif lam lam ha, berbeda dengan Allah di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Ini pemahaman yang ngawur. Arif Gulo ini tidak pakai data, ya. Allah di dalam Islam itu adalah nama pribadi, sedangkan di dalam Kristen Allah itu bukan nama pribadi menurut cecunguk ini. Nah, sekarang kita tampilkan datanya. Benarkah Allah itu adalah nama pribadi, proper name, atau gelar, generic name? Kita simak datanya berikut ini. Nah, ini Kamus Al-Munjid. Kamus Al-Munjid ini adalah karya otoritatif di kalangan semua masyarakat Timur Tengah, terutama penganut Kristiani, khususnya kaum Katolik, karena ini Kamus Al-Munjid itu dibuat oleh Frater Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Al-Yasu'i itu maksudnya dari Ordo Yesuit. Jadi Frater Louis Ma'luf itu seorang Arab Lebanon yang membuat Kamus Al-Munjid ini. Dan apa yang dikatakan oleh beliau berkaitan dengan istilah Allah? Tolong slide yang kedua. Berkaitan dengan slide yang kedua, beliau mengatakan bahwa Allah itu ism artinya nama, adzat, ism zat, nama dari zat al-wajibul wujud. Jadi Allah itu nama, bukan sebutan, tapi nama dari zat yang ada dengan sendirinya. Jadi sebagai nama dari zat. Istilah zat di sini tentu merujuk pada istilah bahasa Arab, itu mengacu pada esensi, hakikat, dan lain sebagainya. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Louis Ma'luf disebut ismud zat al-wajibul wujud. Jadi nama dari zat yang ada dengan sendirinya. Ini yang dikatakan. Gimana, Arif Gulo? Sudah membaca Kamus Al-Munjid belum? Karya Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Itu kekristenan Arab. Kalau kekristenan Indonesia ini kan taunya kan cuma terjemahan, khususnya si Arif Gulo ini. Saya tidak sebut semuanya ya. Khususnya Arif Gulo ini taunya kan cuma terjemahan. Yang beginian mana paham si Arif Gulo ini, teman-teman. Kita lanjutkan ya dikit lagi. Dikatakan oleh Louis Ma'luf dari kelompok Kristen Katolik. Jadi kalau disebut sebagai sebutan, saya kira tidak tepat, karena istilah Allah di sini dalam konteks Arab merujuk pada nama pribadi, bukan sebutan. Makanya disebut ismuz zat al-wajibul wujud. Yang kedua, tulisan dari Kristen Ortodoks. Tolong slide selanjutnya. Nah, ini komus yang dikompilasi oleh Dr. Butros Abdul Malik. Dan ini diterbitkan di Kairo, Mesir. Dan pada term berkaitan. Ya, Arif Gulo sudah pernah membaca ini enggak? Pernah membaca Alkitab Kristen Ortodok enggak? Dengan istilah Allah, apa yang dikatakan? Tolong slide selanjutnya. Nah, itu mudah-mudahan tulisannya bisa dibaca ya. Pada yang bagian akhir yang ada tanda merah itu ada penjelasan bahwa Allah dalam tulisan Arab disebutkan hada ism al-ilah. Allah itu adalah ini nama dari al-ilah. Khaliq jami'il kainat, sang pencipta dari semua apa yang ada. Jadi kalau begitu, ada satu pernyataan di kalangan orang Indonesia bahwa Allah itu evolusi dari
kata al-ilah. Ada yang mengatakan begitu dari pihak Kristiani, ada yang mengatakan begitu. Tapi apakah betul pernyataan itu? Ternyata tidak. Berkaitan dengan kamus ini membuktikan bahwa seandainya istilah Allah itu evolusi dari al-ilah, maka istilah al-ilah tidak akan dipakai lagi dalam semua Alkitab berbahasa Arab. Ternyata sampai hari ini istilah al-ilah masih tetap dipakai, dan itu membuktikan bahwa istilah al-ilah atau istilah Allah dalam konteks ini bukan dari evolusi al-ilah. Buktinya kamus ini menyebutkan Allah hadza ism al-ilah. Allah itu adalah nama dari al-ilah. Oke, gimana kawan? Kau punya data kawan? Kalau kau punya data, silahkan ditampilkan, brother Arif Gulo. Ya, kalau kita merujuk kepada KBBI, Allah itu adalah nama pribadi. Kamus Al-Munjid menyebutkan Allah itu adalah nama pribadi. Kamus Al-Kitabul Muqaddas juga menyebutkan bahwa Allah itu adalah nama pribadi. Lalu data di kekristenan Arab yang dibacakan tadi, yang ditunjukkan oleh Ustadz Menahim Ali, juga Allah itu adalah nama Tuhan. Itu data dari kekristenan sendiri. Kalau di dalam Al-Quran ya nggak usah ditanya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau Arif Gulo mengatakan Allah itu bukan nama, mana datanya? Mana datanya? Itu data Kristen Arab menyebutkan bahwa Allah itu adalah nama pribadi. Lalu Kristen-Kristen di Indonesia ini mengatakan bahwa Allah itu bukanlah sebuah nama pribadi, bukan nama pribadi. Ngambil data dari mana? Arif. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.